Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube kembali lagi di channel Amer Zira. Yeay. Jadi gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik ya. Jadi di video kali ini tuh aku pengen nonton video-video aku sama Bang Amer. Ada 4 video dan aku mau jelasin singkat di video ini tuh aku lagi ngapain kayak gitu. Aku ceritalah tentang video itu. Kita mulai aja kali ya. Oke, kita mulai. Ini jangan sampai suara Gojek keluar lagi. Oke, ini video pertama aku mau tonton ulang. Aku tuh sekarang suka deg-degan gitu, kayak kalau misalkan mau menonton ulang kenangan-kenangan aku sama Bang Amer. Oke, video pertama. Ya Allah, itu suara Gojek. Ayo Ngom, cobain dulu dong. Sah nih kalau udah kemarin nih. Aduh. Jadi di video yang sangat amburadul ini ini tuh hari ulang tahun aku, teman-teman. Aku pengen cerita waktu pas hari ulang tahun aku itu tanggal 6 November kemarin. Jadi aku tuh ya, kadang aku tuh sebagai perempuan itu kadang pengen gak sih kayak dikasih surprise yang so sweet, kayak bunga, terus kayak coklat atau apalah kayak gitu. Nah, waktu di hari pertama itu kan aku ini terbiasa sama keluarga itu kalau misalkan ulang tahun di jam 12-nya itu pasti aku suka dikasih kue atau apalah, kayak dikasih surprise kecil-kecilan. Nah, ini ulang tahun pertama aku sama Bang Amer, dan Bang Amer tuh nggak ngucapin apa-apa gitu. Di jam 12 itu dia cuman kayak tidur, cuman ngedoain, ya alhamdulillah Dek sehat terus ya, dia bilang gitu. Nah, di situ aku tuh agak ngambek gitulah, kayak sampai bingung kok suami aku nggak nyiapin apa-apa ya di ulang tahun aku gitu. Ya biasalah, cewek kadang pengen lah hal-hal yang unyu-unyu gitu. Nah, terus ternyata besoknya tuh aku emang pengen ngecek rumah ini. Emang rumah ini tuh udah setengah jadi gitu kan, udah ini. Nah, terus janjian lah sama sama konsultan bisnis aku, sama Bang Amer. Nah, di situ tuh besoknya tuh Bang Amer tuh nggak ngomong apa-apa. Ya Allah, suara Gojek lagi. Nggak ngomong apa-apa gitu loh Bang Amer, kayak ya udah kayak cuman hari biasa aja. Padahal kadang kita kan perempuan tuh pengen gak sih kayak di ada mau kado apa atau kayak gitu-gitu, kadang pengen kan, iya kan. Nah, itu Bang Amer tuh bener-bener diam aja, nggak ada kata-kata apa-apa. Dia cuman ya udah kayak biasa aja, kayak hari biasa aja. Ya Allah, bentar ya. Udah Gojek. Nah, udah tuh karena abis itu akhirnya aku datang ke rumah. Ternyata Bang Amer tuh ternyata udah kayak nyuruh istri dari konsultan bisnis aku itu untuk masaknya itu masak nasi tumpeng loh. Bener-bener kayak ya Allah, di situ dia langsung selamat ulang tahun adek kayak gitu, sehat terus ya, maaf nih abang baru ibaratkan pasti adek nungguin ya, dia bilang gitu. Aduh, terus dia tuh langsung ngasih hadiah hadiah cincin, dan ini cincinnya aku pakai. Aku benar-benar ngerasa kayak ya Allah, kemarin kok gue nggak bersyukur banget ya. Ternyata suami aku tuh Bang Amer tuh ternyata udah nyiapin ini. Cuman memang timingnya aja, hanya tinggal nunggu waktu aja. Hal yang aku inginkan pun ternyata terjadi kok kayak gitu. Cuman kemarin aku udah kayak netting aja sama suami sendiri kayak gitu. Itu benar-benar ngerasa nyebelin banget gitu. Aku tuh ngerasa nyebelin sampai sempat ngambek segala. Nah, ternyata Bang Amer tuh memang lebih menyiapkan itu. Bang Amer tuh, aku hanya mengharapkan bunga atau apalah kayak gitu. Ternyata Bang Amer itu lebih menyiapkan hal-hal yang sangat berguna untuk hidup aku ke depannya. Aku dikasih sesuatu hal yang sangat berharga, yaitu rumah ini.
Ini benar-benar sebuah kado terindah, karena siapa sih yang nyangka kado ulang tahun tuh rumah. Bang Amar tuh Masya Allah ya, aku aja nyampe sekarang kayak nggak bisa habis pikir bisa dapat suami sebaik dia. Kita next. Aku tuh bingung gitu loh kadang mau nyeritain, karena sedih juga sih. Nah ini video ke iya udah, gue nungguin semuanya. Udah ya, udah. Ini video kedua ya teman-teman. Oke, di waktu kosong ini kita kangen banget gak sih main sama suaranya? yang salah, yang kalah. Yang kalah apa? Nggak tahu, yang ngajak sih dia. Enggak. Traktir bakso. Satu sama 2-1. Dua sama. Habis makan bakso. Jadi aku sama Bang Amar itu sering banget bikin permainan-permainan kecil, dan kalau yang kalah atau menang kita suka ngasih gift, tapi giftnya ya nggak mahal, kayak makan bakso, traktir bakso, atau enggak traktir Gojek apa, terus waktu itu traktir burger, kayak gitu-gitu. Bang Amar tuh emang suka banget bikin permainan kayak gitu. Jadi waktu pas kita di Labuan Bajo, Bang Amar tuh kadang kita habis makan nih, nebak harga, dan yang menang tuh biasanya kita kasih uang 100.000 atau enggak kita beliin sesuatu. Dan itu Bang Amar tuh suka banget melakukan hal-hal unik kayak gitu. Sampai dimanapun kayak Bang Amar ngajak keluarga aku makan, terus nanti tebak harga nanti yang bener dapat hadiah. Kayak gitu ya, Bang Amar tuh suka ngasih hal-hal kecil tapi sangat bermakna. Dan ini salah satu contoh-contoh permainan kita tuh gitu. Dan aku bisa belajar dari hal-hal kecil yang Bang Amar lakuin itu. Kadang aku belajarnya itu bahwa sesuatu hal yang dianggap kecil itu sangat berguna buat orang. Kadang kita waktu itu kayak misalkan tebak harga, misalkan ini berapa, terus yang menang misalkan dapat uang 100.000. Kita nggak, mungkin 100.000 misalkan kecil buat kita, tapi untuk orang yang mendapatkannya mungkin itu sangat berarti gitu kan. Lagi kalau misalkan yang dapatnya anak-anak kosan kayak gitu. Aku belajar sih dari situ, ternyata emang Bang Amar suka banget memberi orang dengan hal yang cuma-cuma, bahkan lewat permainan-permainan singkat kayak gitu, hanya sekedar makan bakso. Oh iya, inget aku, jadi Bang Amar itu punya asistennya itu Bang Markis itu punya anaknya itu namanya Anissa anaknya. Nah, Bang Amar itu gini ngomong ke Anissa, nanti kalau misalkan kamu pakai kerudung pas Bang Amar lihat, kamu abang jajanin 10.000. Tahu nggak? Jadinya itu anak kecil jadi sering banget pakai kerudung karena pengen dijajanin Bang Amar. Tapi bukan masalah dijajaninya ya teman-teman, tapi Bang Amar benar-benar berarti di situ kayak mendidik tapi dengan nggak keras gitu. Jadi akhirnya dia terbiasa memakai kerudung, dan mamahnya jadi bilang kayak gini, makasih ya Bang Amar, Anissa sekarang jadi suka pakai kerudung gitu. Jadi menurut aku cara Bang Amar itu lucu dan unik tapi sangat berguna kayak gitu. Mudah-mudahan aku bisa sih mencontoh hal-hal baik kayak gitu, karena hal-hal yang kayak gitu kan diterima ya buat semua orang kayak gitu, apalagi buat anak-anak. Mungkin kalau misalkan untuk orang gede mungkin merasa beda gitu kan, kayak misalkan udah gede dibilang coba deh lu pakai kerudung, kalau lu pakai kerudung gua kasih 1 juta, ya mungkin mereka bakal marah gitu kan. Tapi kan beda kalau anak kecil kayak gitu teman-teman. Kayaknya kita next ke video ketiga. 1, 2, 3. Semuanya. Lebih dekat ke istrinya sekarang mukanya. Nah, Ih, bagus. 1, 2, 3. Masih bagus. 1, 2, 3. Masih 1, 2, 3. Ini banyak banget sih video-video photoshoot kita. Waktu itu aku ceritanya itu aku sama Bang Amar itu niatnya ingin bikin
ngajakin bisnis lah. Jadi kita punya sahabat Zamzam sama Kayla, dia ahli dalam bidang bisnis pakaian kayak gitu. Bang Amar itu nyuruh aku untuk belajar sama mereka. Jadi mereka waktu itu lagi ada photoshoot di Jakarta dan akhirnya kita nyamperin mereka. Nah di situ aku banyak belajar sih tentang bisnis, tentang dunia per all shopan kayak gitu, karena aku emang nggak tahu. Jadi gini, Bang Amar itu selalu ngajak aku ke hal-hal yang berguna dan ngajarin aku lewat hal-hal kayak gitu. Nggak nyuruh aku, deh kamu harusnya ikut kajian kayak apa, kayak nggak kayak gitu. Bang Amar tuh ngajak aku tuh belajar sambil main kayak anak TPA. Tapi kan jadinya penerimaan ke kita, pelajaran yang kita dapat lebih masuk lah ibaratkan gitu, karena kita jadi praktisi, bukan hanya materi yang kita dapat kayak gitu. Jadi aku bisa langsung melihat mereka, cara kerja mereka kayak gitu. Terus akhirnya di akhir session itu kita foto-foto. Nah tadi foto-fotonya udah aku upload di IG kan waktu itu foto terakhir kita, karena itu nggak lama dari kepergian Bang Amar. Di situ aku kan kayak risih banget digitu-gituin kan. Itu tuh lucu banget karena kerudung aku kan jadi kayak berantakan gitu. Terus Bang Amar malah mainin pipi aku. Jadi aku tuh kayak, "Bang, jangan mainin pipi Ade dong. Ini nanti merah-merah gitu kan, kulit aku tuh kadang kalau misalkan terlalu banyak disentuh merah, bukan masalah pakai skincare atau apa, karena memang sensitif kan kayak gitu." Dan Bang Amar tuh demen banget mainin pipi aku. Aku takutnya pas foto terus cemang-cemong merah kan, walaupun misalkan ada bisa diedit gitu, tapi emang pada saat itu aku cemberut kayak gitu. Lucu sih, tapi emang Bang Amar dari pertama kali nyentuh aku aja itu Bang Amar tuh langsung nyubitin pipi aku. Maksudnya kayak waktu pas nikah kan salaman, terus kita waktu itu foto, Bang Amar tuh langsung nyubitin pipi aku gitu. Kalau inget kadang suka sedih, kan Bang Amar itu kan pipinya juga tembem, jadi suka aku bales kayak gitu. Bang Amar suka nyubit pipi aku juga suka nyubit pipi Bang Amar. Terus waktu itu aku tuh waktu itu ya pernah lah kena body shaming kayak, "Kok abis nikah gemuk banget sih, gini," karena memang setelah nikah itu aku hampir naik 10 kilo dan itu memang sangat-sangat berat. Aku merasa kayak badan aku udah ini banget lah ya, udah kayak ya aku merasa lah aku gemuk gitu. Terus kayak di body shaming, terus aku sempet kayak niat diet gitu kan. Kata Bang Amar, jangan gak usah diet, abang suka kok pipi Ade yang tembem, dia suka gitu. Biar nemenin abang juga kan tembem. Terus kalau misalkan Ade kurus terus abang gemuk, nanti kayak Ade ngebatin gak hidup sama abang. Padahal mah enggak, tapi emang berat badan aku naik banget sih setelah menikah. Terus ya aku pengen cerita dari pas pertama kali gini. Aku itu kan sama Bang Amar itu tanpa ada pacaran ya. Kita itu ibaratkan ta'aruf. Jadi waktu pertama kali orang nanya ke aku, "Zira, kamu menikah sama Amar karena apa?" gitu. Kalau cinta, emang kamu cinta? Masa belum ketemu? Maksudnya kenalan? Maksudnya tuh kayak pacaran aja belum pernah. Terus kayak proses deket juga nggak lama gitu, kayak gitu. Jadi nggak mungkin deh ada unsur cinta kayak gitu kan. Nah, dan pada saat itu aku memang aku masih bingung arti cinta tuh apa gitu loh. Aku merasa aman saat dia. Aku ngerasanya tuh kayak ketika aku menikah dengan dia, aku pasti bahagia. Aku mikirnya tuh kayak gitu. Kayak apapun yang terjadi sama aku nanti, aku yakin kalau aku lalui bersama dia pasti bakal bimbing aku. Itu hal pertama yang aku pikirin saat aku mau menikah sama Bang Amar. Terus tiba-tiba kita akhirnya nikah di hari pertama ijab kabul. Terus aku salim sama Bang Amar nyium kening aku. Di situ aku benar-benar ngerasa kayak dicintai, kayak ngerasa dilindungi. Di situ aku langsung mikir, ini kayaknya cinta, aku bilang gitu. Ketika aku merasa aman sama dia. Aduh, aku sedih tuh karena apa ya? Ya walaupun misalkan Bang Amar udah nggak ada, tapi aku sampai sekarang tuh ngerasa aman karena aku ngerasa Bang Amar tuh selalu lihat aku. Aku tuh selalu nemu hal menarik dari dia dalam setiap harinya, dan aku selalu menemukan kayak gini, kayaknya gue jatuh cinta deh sama suami aku. Setiap hari tuh kayak aku nemu aja gitu hal-hal
yang menarik dari dia. Aku juga bingung, tapi banyak banget hal menarik yang dia lakuin ke aku kayak gitu. Ingat banget sih awal-awal pertama kali aku nyentuh tangan dia, dan pertama kali Bang Amer nyentuh aku, dia juga nangis. Kata dia, abang tuh belum pernah sama sekali menyentuh perempuan yang bukan muhrim, paling abang nyentuh mama, dia bilang gitu. Satu-satunya perempuan yang abang sentuh itu Ade, dia bilang gitu. Aku langsung ngerasa kayak beruntung banget ya aku dapet laki-laki sehebat dia, setulus dia. Nggak banyak loh laki-laki yang yang nggak tahan dengan hal seperti itu. Kayak gitu. Bang Amer tuh selalu merendah, kayak abang kan gemuk, jadi dulu nggak banyak orang yang suka sama abang, dia bilang gitu. Padahal bukan hal itu kan ya. Aku yakin banyak banget yang mau sama Bang Amer, cuman memang nggak semua bisa mendapatkan hatinya, cuman aku. Aduh, kangen ya Allah. Kita next ke video ke mana ya? Keempat mana ya? Nah ini. Aduh, ini video terakhir banget ya, pas Bang Amer udah nggak ada. Aku di sini nggak nangis loh, aku bener-bener pengen menunjukkan ke tubuh terakhir Bang Amer itu I'm fine, kayak udah bang selamat jalan, kayak aku tuh baik-baik aja di sini gitu. Jadi aku yakin Bang Amer ada di sana. Dan aku nggak mau Bang Amer air mata aku nyentuh Bang Amer kayak gitu. Jadi aku berusaha untuk kuat. Aku amatin wajahnya, aku cium berkali-kali. Aku padahal di dalam hati tuh kayak ini mimpi nggak sih? Ini kayaknya mimpi deh kayak gitu. Tapi aku sentuh tangannya yang dingin, aku sentuh keningnya, dan ini nggak mimpi gitu, ini nyata. Dan yaudah, nggak ada cara lain selain aku harus menerima, karena mau bagaimanapun mukjizat memang ada, tapi nggak semua bisa terwujud. Padahal dalam hati tuh, ya Allah ini bohongan kan, ya Allah semoga ada mukjizat, hidupkan suamiku kembali. Tapi ya, aku waktu pas detik-detik terakhir Bang Amer itu Bang Amer udah, bukan detik-detik terakhir sih, lebih tepatnya ke detik akhir, udah Bang Amer udah nggak ada. Dan kayak itu aku ngerasa dunia aku berhenti, kayak di kuping aku tuh kayak suara nging gitu, kayak mungkin kalau kalian pernah nonton SpongeBob gak, yang isi otaknya kebakaran. Kalau di filmin mungkin otak aku seperti itu, kayak semua, kayak sendi-sendi aku tuh lemes semua, kayak indah perasa aku mati semua. Jadi aku kayak mau nangis aja udah nggak mampu. Udah kayak akhirnya pas Bang Amer meninggal, aku duduk, aku ngelihat tubuh Bang Amer dari jauh. Aku cuman nelpon keluarga aku, nelpon kakak aku, nelpon teman-teman terdekat mengabari kalau Bang Amer udah nggak ada. Dan di situ aku sama sekali nggak ngeluarin air mata, bener-bener kayak yaudah. Terus pas akhirnya aku ditemenin ke kamar, aku mau ngeberesin baju Bang Amer. Aku baru bisa nangis di situ. Aku nangis, aku ngeberesin baju Bang Amer, jaket Bang Amer, baju-baju kotornya. Aku langsung kangen ya. Di situ aku langsung sadar kayak ya Allah, ternyata Bang Amer udah nggak bakal ada lagi. Bajunya masih ada di sini, aromanya masih ada, tapi Bang Amernya udah pulang. Itu yang bikin aku nangisnya tuh ya karena rindunya. Kayak ya mungkin salah aku juga karena aku terlalu menaruh duniaku pada Bang Amer, padahal semua di sini punya Allah. Jadi aku sedih. Ya sampai sekarang pun sedih sih. Sampai sekarang ya mungkin aku kelihatan ceria-ceria aja ya. Ceria-ceria aja kayak aduh ingusan lagi.
Aku kayak ceria-ceria aja, tapi ya aku sepi. Sebenarnya aku ngerasa sepi banget. Aku kangen setiap hari kayak bahkan aku menjamin mata aku aja kadang ada suara dia. Susah banget sih, bener-bener. Kangen. Aku ikhlas, bener-bener aku ikhlas. Aku bahagia Bang Amer meninggal dalam keadaan iman yang lagi naik-naiknya, lagi tinggi-tingginya. Meninggalnya pun bener-bener sangat mulia di antara para guru-guru hebat. Aku malah iri, apakah nanti kalau aku meninggal aku bisa dikenang sebaik dia ya. Aku juga pengen ketika aku meninggal nanti aku juga dapat dikenang baik oleh banyak orang. Aku iri, Bang Amer tuh masih muda banget dan dosanya tuh belum banyak. Aku yakin dosa Bang Amer belum banyak. Jadi Bang Amer meninggal dengan sangat baik, dan Bang Amer sempat menikah dulu. Jadi dia udah menyempurnakan setengah agamanya. Tapi di sisi lain, aku sebagai manusia biasa ya, aku manusia biasa yang ya kadang bukan gak kuat, kadang aku merasa capek. Lagi ya notabene aku yang selalu sendiri. Di sisi lain aku terbiasa, aku udah biasa kayak aku udah biasa sendirian gitu. Tapi memang kadang kalau saat kita sudah merasa punya partner, merasa ada yang selalu nemenin, dan akhirnya kita sendiri lagi, penerimaannya memang kembali dari awal gitu. Karena kita sudah merasakan titik nyaman, dan saat itu kita harus sendirian lagi gitu. Makanya kenapa orang yang ditinggal bisa nangis, bisa sedih, karena dia udah ngerasain senengnya. Jadi ketika hal itu hilang, makanya dia sedih kayak gitu. Dan itu yang terjadi sama aku. Walaupun notabene aku biasa sendiri, aku biasa bangkit sendiri dan aku kuat, tapi ketika diterpa lagi kehilangan, ya pasti aku ngerasa sendiri lagi gitu. Walaupun jauh lebih baik aku sekarang tuh, jauh lebih keadaan aku lebih baik yang ini dibanding yang dulu gitu. Kalau sekarang mungkin aku ditinggal sama Bang Amer, tapi masih banyak yang sayang sama aku. Ada keluarga, ada teman-teman, ada kerabat. Kayak gitu. Aduh, aku jadi nangis-nangisan deh ini vlognya. Gak apa-apa lah ya. Jadi aus sih. Penutupnya langsung nangis-nangis gini ya. Kayaknya tadi ketawa-ketawa gak sih? Emangnya hidup itu kita gak bisa tahu kapan kita nangis, gak bisa tahu kapan kita ketawa. Tapi apapun yang terjadi sama kita harus bersyukur aja. Karena ya emang dengan bersyukur kita bisa menjalani, ya kan? Tapi dalam kamus hidup aku yang masih sedikit ini, Bang Amer itu selain jadi cover aku, Bang Amer itu best part, bagian terbaik dalam hidup aku. Aku malah dulu nggak bakal berpikir bahwa akan dapat kebahagiaan yang bahagia banget sama Bang Amer, beneran deh. Kayak aku bersyukur banget sih, walaupun cuma sebentar ya, tapi aku bahagia banget. Bahagianya tuh bahagia banget ya, emang bahagia emang nggak lama ya, bahagia tuh nggak ada yang lama, dan sedih pun nggak lama. Aku yakin aku bisa sih. Suara ingus aku yakin aku bisa sih kayaknya aku bisa lanjut hidup aku. Nyampe sekarang aja aku masih baik-baik aja, walaupun sering nangis, nggak apa-apa. Kalau air mata bisa dijual, kayak aku kaya nih. Kayaknya gini aja gak sih? Aku rasa aku udah banyak banget ngomong dan aku lapar. Nangis kadang emang ngeluarin energi yang besar. Jadinya aku lapar. Ya udah, kita tutup aja video ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita doain Bang Amer semoga ditempatkan di sisi yang terbaik, dipertemukan orang-orang solehah, ketemu juga sama Abi Arifin dan Abi aku yang udah di surga. Gitu aja deh. Aku doain ke kalian, semoga kalian terus yang sedang berjuang, kalian harus semangat. Yang kehilangan, kalian jangan lupa kalau misalkan di dunia ini gak ada yang abadi. Yang lagi di titik terendah,
kalian jangan merasa itu adalah titik terendah kalian, karena masih ada koma, jadi kalian bisa melanjutkan hidup kalian, kayak gitu. Pokoknya aku selalu ingatkan berkali-kali kalau kita harus bersyukur. Kita masih dikasih hidup, berarti kita masih dikasih waktu sama Allah untuk terus berbuat baik, kayak gitu teman-teman. Terima kasih udah nonton channel ini, video ini, terima kasih udah nonton video ini. Kalian bisa share kalau misalkan ini berguna, kalau misalkan gak berguna tetap share. Udah ya, tadi udah tutup juga, udah alhamdulillah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.